ngomongin judi, bukan orang awam aja yang main ya, mungkin banyak juga kayak pejabat-pejabat yang ikutan main judi juga. Betul, banyak banget. Banyak ya? Buah nangka, buah kedondong, gak disangka-sangka kembali lagi di Sobat 7 Kepo dong. Judi terdengar sangat menggiurkan karena dapat menguntungkan secara instan. Tapi siapa sangka meleset sedikit kita bisa rugi besar. Sekarang ini aku sudah bersama seorang mantan pecandu judi online. Halo Mas Yami. Halo Kak. Wah, dari dandanannya aja udah serem banget ya, pakai topeng, jaketnya pink, pinky boy apa pinky girl nih ya? Kira-kira ini cowok apa cewek? Kalau dari gaya-gayanya sih cowok ya, soal tangannya berbulu. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih nama kamu itu Yami Mas? Yami sendiri diambil dari bahasa Jepang yang artinya kegelapan. Dan mask sendiri diambil dari bahasa Inggris yang artinya topeng, jadi topeng kegelapan. Oke, kalau ngomongin tentang judi, kalau di pikiran aku tuh judi itu tuh sesuatu aktivitas yang ilegal, tapi menguntungkan juga. Kalau dari Mas Yami sendiri, judi itu ada pikiran apa sih ketika mendengar kata judi? Mungkin kalau dulu aku mengartikan kalau judi adalah sebuah permainan yang dapat melipat gandakan uang. Tapi kalau untuk saat ini aku mengartikan judi adalah kekalahan dan kehancuran. Oke, emang sih kalau judi itu tuh kita awal tergiur, lama-lama kita jadi rugi. Kalau boleh tahu kenapa sih Yami ini dulu tergiur bermain judi? Apa misalkan kayak status ekonomi dulu harus bantuin keluarga atau kayak ya udah side job gue ya ini judi gitu? Kalau dulu sih iseng ya, karena aku tuh doyan banget berselancar di dunia internet ya. Jadi apapun yang ada di internet aku coba gitu sih. Oke, awal mula tertarik ikut judi tuh ada yang provokatorin gak sih, kayak teman kayak udah deh Yami lu ikut aja judi gitu? Sedikit cerita aja dari awal. Dulu tuh aku suka berinvestasi atau bermain saham atau trading di Bitcoin atau cryptocurrency atau pasar saham lah gitu ya. Dan pada akhirnya aku kan jadi selalu berlama-lama nih di depan komputer karena cari-cari koin yang bagus apa nih yang bakalan dipam dan segala macam. Dan pada akhirnya aku jenuh dengan koin yang aku beli kok nggak naik-naik gitu lah ya, atau saham yang aku beli kok nggak naik-naik gitu. Dan akhirnya aku menemukan sebuah situs judi tapi di luar negeri yang paymentnya itu menggunakan Bitcoin atau cryptocurrency lainnya. Dan boom, aku main di sana dan akhirnya aku menang $1.000 pada saat itu. Ya 15 juta mungkin ya. Wow, itu dalam sehari atau sebulan? Dalam beberapa hari, nggak sampai seminggu. Wow, itu masih ada aplikasi itu yang judi itu? Itu bukan aplikasi, jadi sebuah situs web di luar negeri gitu, yang paymentnya menggunakan Bitcoin. Oke, terus? Dan pada akhirnya disitulah awal kehancuran aku kecanduan judi. Oke, pas tahu dapat duit banyak kan pasti tergiur terus-terusan. Terus dari judi itu tuh kamu pernah dapat banyak berapa dan ruginya berapa banyak? Kalau dapat, kalau untung mungkin ya sekitar $1.000 atau lebih dikit lah ya. Kalau untuk rugi, alhamdulillah nggak sampai 3 digit, nggak sampai 3 digit rupiah. Ya. Oh gitu, berarti mainnya lebih ke Bitcoin dan lain-lain gitu ya. Kalau yang judi kayak sejenis slot gitu pernah juga nggak sih? Pernah juga. Oke, kalau slot itu berarti kamu ikutin semua aplikasi-aplikasi slotnya atau cuma kayak beberapa aja dari rekomendasi teman-teman? Sebenarnya kalau judi slot itu lewat situs web ya. Kalau situsnya keren mungkin ada aplikasinya, tapi keseringan sih lebih lewat situs gitu. Oh gitu, soalnya kayak jujur aku dan temen aku pernah kita ikutan kayak web juga namanya. Kita coba-coba awalnya masukin 100 terus menang, terus suka ada juga tuh yang ngechat kayak Kak ayo dong DP gitu-gitu. Kamu pernah gak sih tergiur juga dari kayak orang-orang yang suka WA gitu, ayo kamu masukin 1 juta nanti aku menangin 2 kali lipat gitu? Kalau untuk tergiur dari hal WA semacam tersebut, kalau aku sih enggak ya. Karena aku sendiri gitu yang nyari situs tersebut gitu dan yang emang pengen gitu.
Oh, berarti emang dari sendiri aja pengen kayak gitu ya? Iya. Tapi dibalik dari kamu suka judi, itu ada pekerjaan tetap nggak sih? Atau emang udah fokusnya judi aja? Oh, ada dong. Ada lah ya, iya dong. Kalau aku juga kepo sih, bentuk judi online tuh ada apa aja sih? Kan biasanya ada tuh kalau di luar negeri yang judi offline, misalkan yang kuda, yang taruhan kuda gitu. Kalau di Indonesia yang offline sama online tuh apa aja sih? Kalau yang online sebenarnya banyak banget ya. Mm-mm. Ada judi togel, ada Oke. judi live casino, Mm-mm. ada judi slot yang lagi booming saat ini. Bahkan ada judi adu ayam juga di judi online. Adu ayam. Iya, betul. Gimana itu cara adu? Kamu pernah ikutan itu yang judi adu ayam? Pernah. Itu gimana? Jadi kan kalau secara langsung kan misalkan ayam B sama ayam A kita lihat nih. Kalau kayak online gimana? Betul, sama itu jadi live antara ayam ini dan ini diadu nih. Dalam waktu 1 menit atau 2 menit menangan mana gitu. Ya udah langsung. Ayam berarti ayam bukan beneran ya atau Ayam beneran dong. oh ayam beneran? Jadi di Oh. sebuah tempat entah di mana itu jadi Mm-mm. di live gitu secara record. Oh. Jadi kita bisa milih langsung. Namanya kan live casino. Oh, kayak gitu. Di antara beberapa main judi yang paling gampang kita dapat duitnya itu di judi yang mana? Semua judi mungkin gampang ya, tapi Iya. mungkin kalau untuk saat ini orang lebih tertariknya sama judi slot sih. Iya, benar-benar. Kenapa sih kalau menurut kamu kenapa orang-orang lebih tertarik ke judi slot? Mungkin karena tinggal mencet-mencet doang ya, jadi kayak tinggal spin-spin gitu aja Benar, sih benar. sebenarnya. Iya sih. Berarti yang menurut kamu sendiri nih yang bikin orang jadi candu main judi itu apa sih? Apa karena promosinya kuat? Apa karena dari bujukan orang lain atau gimana? Sesuai pengalamanku, jadi kalau orang udah terjun ke dalam dunia judi ya, apalagi udah pernah merasakan yang namanya kemenangan, itu tuh bakalan terngiang-ngiang dan bakalan bikin candu gitu loh. Oh, ke bawah mimpi gitu. Iya, bukan ke bawah mimpi juga. Oh, kirain ke bawah mimpi. Aduh, Maksudnya kita bikin lagi gitu. Oh. Tapi justru kalau kita kalah juga, itu bukannya kita patah semangat, justru kita makin penasaran. Makanya ada peribahasa mengatakan judi itu menang kecanduan dan kalah makin penasaran. Ya begitulah, gak bakal ada habisnya. Jadi solusinya ya stop judi. Oke. Pernah nggak sih pas kamu main judi, kamu tuh menggadaikan sesuatu, misalnya gadain perhiasan nyokap, terus gadain mobil nyokap gitu, pernah nggak? Alhamdulillah nggak pernah sih, karena aku jago nahan Oh, jago nahan ya. untuk keluar. Oke, berarti kamu tuh jago banget menahan diri supaya nggak menggadaikan barang-barang orang tua atau sekitar ya? Iya, betul. Keren. Tapi pernah nggak sih kayak teman yang kayak, tolong dong gue punya duit segini, tolong dong iniin, judiin gitu? Oh, nggak pernah sih, nggak pernah ada. Karena orang-orang sekelilingku nggak tahu gitu kalau aku suka main judi pada saat itu. Oh gitu, pada saat itu. Berarti kalau yang sekarang orang-orang sekitar tuh nggak kayak dulu, kamu tuh seperti ini, sekarang udah tobat kayak gitu? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Heeh. Bener misterius banget berarti ya? Udah misterius, makanya aku bikin channel YouTube pakai topeng. Oke. Aku juga sempat lihat sih di beberapa channel YouTube kamu tuh kamu memberikan motivasi-motivasi ya. Berarti kamu tuh pengen orang-orang ngikutin jejak kamu atau kamu mau ngasih informasi kayak udah lo jangan kayak gini nanti kayak gue, atau emang kamu buat itu karena ada orang yang sering cerita ke kamu? Kalau untuk buat itu sih ya tentunya buat mengajak para pemain judi untuk berhenti ya, karena dampaknya itu emang luar biasa menyedihkan gitu ya, bikin hancur dan sebagainya. Gitu sih, Kak. Oke. Kalau kamu bikin informasi seperti itu di YouTube, berarti kan banyak banget bandar-bandar yang marah dong sama kamu. Ada nggak sih bandar yang marah kayak ngechat tiba-tiba teror kayak Yami lu matiin gak nih konten lo, kok nggak nanti bla 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 gitu? Beruntungnya bandar-bandar yang ngecat itu malah pengen mengajak saya untuk bekerja sama dengan mereka gitu. Mereka bilang dia butuh konten kreator seperti saya, dia butuh orang seperti saya lah pokoknya gitu. Rata-rata mereka seperti itu, karena saya nggak pernah nggak pernah nyebut nama situs gitu. Jadi mungkin nggak ada yang tersinggung gitu maksudnya. Oh oke. Ngomongin judi, bukan orang awam aja yang main ya, mungkin banyak juga kayak pejabat-pejabat yang ikutan main judi juga. Betul, banyak banget. Banyak ya. Ada nggak sih beberapa pejabat, polisi, pemerintah yang ikutan curhat ke kamu kayak tips and trick dong biar gue bisa menang judi gitu? Banyak banget sih. Banyak banget. Banyakan dari polisi, militer, apa atau mana gitu? Polisi juga ada. Oh gitu.
Sebenarnya mereka tuh cerita ke kamu tau gak sih tujuannya biar apa gitu? Tujuan mereka cerita itu sebenarnya untuk mengungkapkan kesedihan sebenarnya, dan cari solusi juga gimana sih cara berhenti gitu. Karena dia nggak bisa berhenti gitu maksudnya. Emang kecanduan, gimana sih kalau kecanduan, apapun udah dilakukan sama dia. Udah minjem duit sana sini, udah berhutang sana sini, tapi tetap otak mereka tidak mau berhenti gitu. Mereka menanyakan solusi kepada saya, gimana sih cara berhenti gitu. Oke. Kalau berdasarkan yang sering kontak ke kamu tuh pejabat polisi-polisi yang udah ada jabatannya atau yang belum? Kalau itu kurang tahu sih ya. Kurang tahu. Oh, oke, siap. Kalau dari judi sendiri nih, kamu tuh udah mulai judi dari kapan dan sampai kapan kamu berhenti? Aku mulai dari awal 2018 dan alhamdulillah berhenti di tahun 2020 setelah punya channel Yami Yami Mas ini. Oke, kenapa kamu kayak udah deh gue berhenti aja deh main judi gitu? Kepikiran buat berhenti tuh apa sih? Ya karena gue merasa jadi orang yang gagal gitu loh. Karena ya duit penghasilan kerjaku gitu ya, gak ada yang jadi apa-apa gitu, maksudnya semuanya ke judi gitu. Dan alhasil orang tua pun gak kita kasih gitu sepersen pun gitu. Dan jika dibandingkan dengan teman-teman saya gitu, teman-teman saya itu yang hidupnya lurus-lurus aja, kayaknya mereka tuh enak gitu hidupnya, udah nikah, udah punya anak, udah punya rumah, udah punya mobil, motor, segala macam udah aman gitu ya, kayaknya enak gitu ya. Seharusnya gue bisa 5 kali lipat dari mereka mungkin. Nah, bener. Emang pada saat itu pas dapat duit langsung visi foya misi foya-foya kali ya, langsung tebar duit gitu ya. Iya begitu. Oke. Kalau menurut kamu sendiri nih, pas kamu ikutan main judi, perasaan kamu tuh seneng banget atau kayak oke, gue edik, gue harus main judi terus gitu? Kalau lagi main judi sih biasanya badannya panas dingin ya. Oh iya, kenapa gitu? Nggak tahu ya, karena mungkin duit kita dipertaruhkan di situ gitu. Iya sih, benar-benar. Iya, dalam satu pertarungan gitu, misalnya panas dingin tentunya. Perasaan kamu itu pas main judi itu seneng banget atau kayak jadi kayak kebiasaan sih gitu? Perasaannya ya seneng ya, apalagi pas lagi menang gitu ya, tentunya kita tersenyum di depan layar monitor. Oh, oke. Terus kalau judi itu kamu itu emang butuh, kamu pengen biar cepet kaya atau karena kamu seneng nih sama fiturnya dia? Kan banyak juga beberapa orang yang main slot itu atau judi-judi online itu kan mereka seneng banget tuh dengan bunyi kling gitunya atau dengan tonton warnanya gitu. Dua-duanya betul sih. Yang pertama sudah pasti kita membutuhkan yang namanya uang, karena tujuan kita adalah melipat gandakan uang. Dan yang kedua, memang suara-suara seperti suara skater, suara lonceng tersebut, suara dapat bonus itu emang bikin kita candu, bikin kita bikin kita pengen denger itu lagi gitu. Makanya kita kejar-kejar terus gitu. Bener sih, kayak iya bener. Kayak pas aku dulu main slot juga. Kakaknya pernah main slot? Dulu aku pernah, karena coba-coba iseng kan ya, kayak aduh pengen nih masukin segini, lama-lama gue rugi ya, miskin ya gue. Ya udah kira tarik kosongin kayak gitu. Kalau main judi itu emang benar nggak sih kalau kita main judi itu sebenarnya udah ada yang setting di belakangnya? Tergantung gamenya sih. Tergantung gamenya. Tapi kalau untuk game slot, tentunya itu sudah disetting sedemikian rupa ya untuk gamenya dari yang pembuatnya, karena tentunya dia juga nggak mau rugi gitu loh. Iya sih, benar. Pasti udah diatur dia bakalan menang segini dan bakalan kalah ratusan kali gitu. Dan itu udah pasti sih kalau menurut aku. Oh, jadi kayak emang udah disetting semuanya gitu ya. Tapi ada juga nggak kan orang-orang tuh yang kalau main menang terus itu tuh berpengaruh nggak sih sama yang tadi aku sempat mention di awal yang ada orang yang nge-WA kayak gitu? Mungkin sebagian orang terpengaruh ya kalau misalnya ada yang WA gitu, yang tadinya pengen udahan, karena yang WA itu rata-rata fotonya pakai cewek-cewek cantik ya, dengan rayuan FN yang gimana gitu ya, mungkin bisa jadi orang tersebut yang tadinya pengen berhenti bisa kembali lagi bermain gara-gara itu. Oke. Titik balik yang bikin kamu kapok judi online itu kan karena kamu rugi besar kan? Iya, betul. Kasih dong tips-tips ke teman-teman Sobat 7 biar mereka tuh keluar dari magnet permainan kotor ini. Oke, mungkin ini ada sedikit tips dari gue untuk teman-teman yang lihat video ini yang pengen berhenti judi online. Yang pertama, kalian harus yang namanya niat. Dan yang kedua, kalian harus namanya ikhlas. Kenapa ikhlas?
Karena percuma kalian udah niat sedemikian rupa, tapi kalian nggak ikhlas sama kekalahan kalian gitu. Jadi yang kedua, kalian harus ikhlas sama kekalahan kalian. Yang ketiga, cari lingkungan baru. Karena percuma juga kalian udah ikhlas dan udah niat sedemikian rupa, tapi teman-teman kalian masih pada main slot gitu ya. Dan itu percuma. Dan yang keempat, kalau bisa jangan ada duit di m-banking. Hapus aja m-bankingnya. Dan kalaupun ada duit di ATM, kalian harus cash out aja atau ambil duitnya di ATM, jangan biarin ada duit di online gitu. Dan yang kelima, buat yang beragama Islam, kalian tingkatkan lagi sholatnya dan berdoa kepada Allah supaya kalian dijauhkan dari yang namanya judi online. Dan tentunya kalian berdoa juga agar rezeki kalian lancar terus biar bisa bayar utang. Itu sih. Tadi kan kamu juga bilang nih kalau harus kosongin uang-uang di m-banking. Emang tuh bisa ketarik gitu ya? Bukan masalah ketarik sih. Jadi kita tuh kalau udah candu ya, kalau ada duit di ATM itu bawaannya pingin deposit terus gitu. Bener. Iya sih, bener banget. Kita ngalamin juga kayak gitu. Temen aku. temen. Kalau aku mah nggak ada duit di itu, aku cash, geng cash. Kalau misalkan kita main judi online tuh identitas kita aman nggak sih di mereka? Kurang tahu ya. Yang pasti mereka punya kontak nomor kita dan punya nomor rekening nama kita asli sih. Gitu. Oh gitu, oke. Kalau main judi itu kan bisa pakai nama palsu ya? Berarti sangat direkomendasikan buat teman-teman yang main judi tuh sebenarnya pakai nama palsu aja gitu ya? Kan rekening harus nama asli kan. Oh, jadi kayak Rekening mau... Bank Indonesia kan harus nggak bisa palsu kan namanya. Iya sih, benar-benar. Berarti mau lo palsu namanya apa asli kayak tetap ditarik aja data sama mereka ya? Iya. Bisa disalahgunakan tentunya. Di pekan-pekan Piala Dunia ini kan pasti banyak banget nih teman-teman ikutan judi online, judi bola online gitu. Kayak kamu pernah nggak sih ikutan dulu Piala Dunia dulu? Pernah dong tentunya. Paling besar naro duit berapa buat bola? Kalau dulu aku bukan pemain besar sih ya, aku pemain kecil, paling 1 juta udah cukup besar banget bagi aku ya. Wow, udah 1 juta itu kamu judi online bola berarti ya, Iya. bukan yang langsung gitu ya? Bukan. Oke. Berarti main judi bola tapi yang kecil-kecil aja, ya kan? Kalau judi bola itu kan pasti ada yang tipe-tipenya ya, kayak siapa yang kartu merah berapa kali orangnya, terus yang nendang penalti orangnya siapa aja kira-kira kayak gitu, atau skor atau yang ngepur gitu-gitu. Kalau kamu tipe naro judinya tuh yang seperti apa? Kalau di judi bola dulu aku macam-macam sih ya. Biasanya sih aku tebak menang sih. Oh gitu. Misalnya tim ini lawan tim ini menangan siapa nih, tim ini. Dan biasanya juga mix parlay itu namanya. Jadi nebak 3 pertandingan atau lebih gitu. Jadi yang pertandingan pertama yang menang siapa nih, terus pertandingan kedua kalah, draw apa menang siapa gitu. Yang ketiga gitu juga. Nanti kalau misalnya menang itu perkaliannya bisa nyampe 20 kali gitu misalnya. Contoh misalnya masang 100.000 ya. Terus Kalau misalnya 3 pertandingan itu jawabnya benar, itu bisa jadi 2 juta gitu misalnya, atau bisa jadi 3 juta. dalam sehari itu Iya, dalam 3 pertandingan itu. Gitu. demi apa? Kok kayak tertarik ya? Jangan dong. Jangan Hana. Terus kenapa kamu cuman beraninya judi bola yang kecil-kecil aja? Terus tadi kan kamu juga sempat bilang kayak nggak terlalu into banget sama bola gitu kan? Berarti Iya. kamu research dulu dong. Ya karena judi bola itu gimana ya, nggak sabar gitu, karena kita harus nentuin hasil nunggu pertandingannya selesai. Iya bener sih. Sedangkan pertandingan kan 90 menit ya. Mm-mm. Sedangkan kalau judi-judi lain kan dalam 5 detik udah langsung ini kan, Dapet ya. udah dapat hasilnya karena pemenang nih gitu. Iya, Jadi bener. karena aku orangnya bukan orang yang sabar, ya jadi jarang sih untuk main bola. Main judi bola gitu jarang ya. Kalau di Piala Dunia sekarang kamu ada nggak taruhannya? Aku nggak ngikutin banget sih, emang karena nggak ngefans sama bola dan emang udah bener-bener stop gitu judi, udah nggak mau lagi gitu. Sama sekali nggak nyentuh tuh. Iya sama sekali nggak nyentuh, takut. Bener ini. Bener dong. Nanti aku cari ya. Kalau Cari sampai ya. bener gimana? Sampai nggak bener, sorry. Kalau Iya, masih bener dong. bener ya. Oke, kalau misalkan main judi nih, terus duitnya itu kita sumbangin nih ke orang-orang yang misalkan panti asuhan gitu-gitu, berarti nggak dosa dong?
Aku pernah baca-baca sih, jadi kalau misalnya duit hasil dari kemenangan judi tersebut, duitnya itu nggak jadi apa-apa gitu, maksudnya nggak dapat pahala juga gitu. Oh, jadi kayak lo mau judi apa enggak gitu. Maksudnya kalau lo judi terus lo kasih duit ke orang lain yang membutuhkan, berarti nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, duit tersebut nggak jadi pahala buat kita gitu. Aku pernah baca-baca itu sih. Oke. Saat kamu dapat duit banyak banget nih, terus kamu benar-benar puterin tuh duitnya di judi-judi doang. Iya benar, di judi lagi. Karena pada dasarnya kalau orang udah menang judi itu nggak bakalan dia untuk berhenti gitu. Dalam paling lama seminggu itu pasti duitnya didepoin lagi, bakal dimainin lagi. Dan pada akhirnya bakalan kalah juga ujung-ujungnya. Oke. Kamu kan punya YouTube channel ya, namanya Yummy Yummy Mas. Iya. Ada nggak sih suka dukanya? Banyak banget ya. Kalau yang dari sukanya yaitu bisa ngebantu teman-teman yang bingung cara berhenti judinya gimana. Itu mereka gara-gara ngeliat channelku, mereka pada nge-DM, makasih ya, maksudnya gara-gara lo gue jadi berhenti, gue udah berhenti nih beberapa bulan gara-gara sering putar-putar terus video lo katanya gitu. Dan yang sedih adalah banyak banget yang curhat, kalah judi gitu, kalah judi sampai jual ini jual itu, sampai dia hutang sana hutang sini, dan mereka bingung gitu, bahkan rumahnya dijual digadai gitu, dan mereka dengan posisi kalah, dan mereka sedang posisi di jalanan gitu atau di masjid, mereka nggak tahu mau kemana, mereka nggak tahu harus gimana gitu. Itu sih yang sedih, aku harus gimana gitu maksudnya gitu. Aku cuma bisa ngasih solusi, cuma bisa ngasih video gitu ke kalian gitu, cara-cara berhenti gini gitu. Selebihnya ya tanggung jawab kalian sendiri gitu. Ada nggak pas pejabat-pejabat itu dengerin terus mereka langsung ngomong lagi nih kamu, makasih ya Yami, gue akhirnya berhenti juga nih main judi berkat lo gitu? Ada banyak kayak gitu. Jadi mereka 5 bulan sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya mereka curhat gitu-gitulah, curhat panjang yang aku layanin juga. Dan mereka nanya gimana caranya berhenti, ya aku kasih solusi trik, dan akhirnya setelah beberapa bulan mereka kembali gitu nge-DM, makasih ya berkat lo gue gini-gini, hutang gue udah hampir lunas nih gitu. Alhamdulillah ya. Iya gitu. Berarti bermanfaat banget nih kamu bikin konten, jadi kayak dari pengalaman buruk kamu jadiin pelajaran buat orang lain gitu. Boleh dong kasih pesan-pesan nih ke teman-teman yang masih terjerumus di situs judi online, biar mereka tuh kayak sadar gitu, biar kayak udah deh daripada lo main situs online gitu, mendingan lo beli apa yang bermanfaat. Oke, buat kalian yang nonton video ini yang belum pernah main judi online, gue saranin jangan pernah kalian coba-coba atau iseng-iseng untuk deposit, karena itu bakalan bikin kecanduan. Dan yang masih main judi online, gue cuma bisa doain kalian semoga cepat sadar dan segera berhenti, karena mau sampai kapan lu terjun terus ke dunia judi online? Lu harus ingat anak lu harus ingat istri lu harus ingat orang tua lu ngedidik lu sampai besar bukan pengen jadi pemain judi online gitu. Dan juga udah banyak juga contohnya yang kasusnya kayak kemarin tuh yang ibunya rela jual ginjal demi lunasin hutang anaknya karena judi online. Dan banyak juga yang gantung diri gara-gara judi online, hutangnya terlalu banyak. Dan banyak juga yang orang yang gagal nikah, orang jadi cerai sama istrinya gara-gara judi online. Buat kalian yang menonton video ini, mungkin kalian akan mengalami hal tersebut kalau kalian masih main judi online. Jadi gue saranin stop judi online, karena tidak ada kata terlambat untuk stop judi online. Selamatkan yang masih bisa diselamatkan walau hanya tinggal nyawa. By the way, judi ini ilegal ya, jadi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya bandarnya atau agennya ketangkep, data-data kalian juga kelacak dan akhirnya kalian ditangkap juga gitu. Jadi solusi dari gue ya stop judi untuk selamanya kawan. Buat teman-teman, kalau lo mau kaya, kalian jangan pernah berharap dari judi, karena judi itu hanya akan menyebabkan kekalahan dan kehancuran. Kalau misalnya kalian mau kaya ya tentunya kalian bekerja dengan giat dan keras tentunya. Aku setuju banget sama Yami tadi, kalau emang kalian mau banyak duit instan lagi, nggak ada ceritanya ya, kalian harus kerja, jangan mau instan gitu.
Oke, dari tadi kita juga udah tahu ya semuanya kalau judi itu nggak baik, judi itu nggak bagus, dan tentunya juga nggak sejalan sama agama kita. Buat teman-teman yang masih judi, yang masih mau ikut judi, pikir pakai otak, nggak usah main judi. Terima kasih ya Mas Yami udah datang di Sobat 7 Kepo. Makasih juga udah kasih info-info yang penting banget buat teman-teman di luar sana. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.